Wih, iki ndak kon siaran langsungnya di pateni langsung ke pos wih. Bu, gak ngerti aku. Coba harus direkam aja. Lah aku tak ewas kadung ngomongan. Kok Apa-apa, suara aku kan balik-balik ini? santai. Masuk dia. Suara aku balik. Ya aku yang bingung nih, Ora. Cuk. Aku balik. Ora, Eh, kowe krungu kan? aku perlu ngomongan aku neh. Loh, aku ora ngerti loh. Speakerku ya berarti. Speakernya loro HP. Piye piye? Dan di bocah era Mulai. Lagi rano sing nonton mulai. piye? Gak apa-apa. Eh, Gak apa-apa, dimulai aja, cacah kok. Mas. Hah? Cacah berarti Cubit. gak kudu nonton. Gak kudu nonton ya. Hah? Gak apa? Gak apa? Nggak harus menonton anak-anak. Oh, wis Aku Mas bergabung. Reza Hidayat. Mas Reza. Mas Reza standby Mas Reza. Mulai apa piye? Dalam sing nonton. Dani. Jika di record di Jafri. nah, hilang. Apa dan uninstall wae dan wi Eh, wi aku mutualan karo dosene engko nek dosene mlebu piye ngerti nek aku piye piye? muridnya apa aku follow-followan karo dosene kena moro-moro mlebu dosene mah ngampus Gak tenang. nggak mungkin ya. Ya kowe sing dredeg ya aku kudu nih saya omongan aku. Oh iya ya padha wae aku sing nekok-nekoki Kayak malah rasida kayak tekok dredeg malah kayak nak dredeg ini lali deh. ya mulane santuy wae Sing nonton lho ya bocah-bocah yo. ya nonton yokan lu ngoman nih Ini santai yo. Dredeg aku mari. yo Di record sih mulai oke mulai hilang nih balerina. ora Tenan jare ora. ora nggak jarene ora. Nah, ketok gak Oke, rayu. jadi di sini Beli. ketok wis ganteng banget, bagus banget kayak Gatot Kaca. Jadi di sini kita berdua bakalan ngomongin soal e-bisnis dan hal-hal yang berkaitan dengan e-bisnis, serba-serbi e-bisnis mulai dari pengertian terus ada macam-macam klasifikasi e-bisnis, terus ntar ada strategi-strategi dalam ber-e-bisnis yang nantinya akan diisi oleh materi yang akan disampaikan oleh Mas Arwian. Ini saya sudah bersama Mas Arwian, seorang Mahasiswa, Mas. mahasiswa aja. Mahasiswa. Gimana kabarnya, Mas? Ya, baik, Mas. Kesibukan Alhamdulillah. ngapain aja di masa pandemi? Kuliah, main. Kuliah. Nah, Nah, ya gitu. halo Mas Koirul, untuk bergabung. Terus Khairul Faradon. mulai aja. Gimana, Mas? Langsung aja lah Mas ke pengertian e-bisnis. Kalau dari lu Mas, e-bisnis itu apa? E-bisnis ya. Jadi e-bisnis itu sebenarnya kayak ini, kayak kegiatan bisnis biasa, tapi kan di sini kan ada embel-embelnya E. Nah, itu elektronik. Nah, jadi e-bisnis itu merupakan suatu kegiatan bisnis yang dilakukan melalui perangkat elektronik atau internet. Nah, sehingga perusahaan itu dapat langsung berinteraksi dengan customer, supplier,
menjalankan bisnisnya secara jarak jauh gitu. Terus Gitu teknologi ya. informasi gimana mas? Lanjut. Terus teknologi informasi dan komunikasi pada e-bisnis ini tuh digunakan untuk meningkatkan suatu bisnis perusahaan yang mencakup berbagai aspek yang berorientasi pada profit atau non profit pada suatu perusahaan tersebut. Jadi pada intinya tuh e-bisnis itu dapat dikatakan sebagai iklan agar para konsumen itu bisa membeli produk pada perusahaan kita. Nah, jadi seperti itulah bisnis menurut saya. Oke, gitu. Ya. Jadi simpelnya kayak bisnis cuma ada E-nya. Gitu kan. Ya, tapi dilakukan dengan online gitu. Ya. Ya Jadi kan? sebelum masuk lebih dalam, macam-macam bisnis itu apa, Mas? Macam-macam Bisa bentuk-bentuknya ya. Nah, Ya. jadi itu ada 5. Ini apa nih, Mas Reza ini? Gema. Masa iya? Aduh, Pak dosen nih. Coy, Pak dosen. Selamat pagi, Lanjut. Pak. Pagi, Pak. Gimana, sehat, Pak? Lanjut, Mas Aryan. Tadi gimana, Pak? Emang Tadi Gema gimana aja? tadi? Bisnis ada E-nya. Suaranya Gema, Jak. Ya, Jak. Lanjut aja lah. Oh, tadi gimana tadi? Lupa. Tadi apa sampai ke macam-macam bisnis, klasifikasi, bentuk-bentuk. Aduh, Bentuk-bentuknya ya? ditonton. Ya. Bentuk-bentuknya itu ada 5. Consumer. Nah, itu kayak transaksi bisnis di mana pelaku perseorang menjual ke pelaku perseorang juga. Contohnya saya menjual Berarti barang ke Anda gitu. Ya kayak COD gitu, COD di Facebook. Termasuk Bisa jadi. institusi itu. Terus yang kedua, Terus bisnis to bisnis. Nah, itu transaksi di mana satu perusahaan dengan perusahaan gitu. Ibaratnya perusahaan konveksi kaos dengan perusahaan yang menjual tapi tidak mempunyai produk. Nah, jadi perusahaan kaos tersebut bisa langsung menjual ke perusahaan penjual tersebut. oke, iya. Nah, terus yang ketiga tuh bisnis to consumer. Nah, ini di sini tuh bisa kayak jasa layanan laundry gitu. Antara bisnis dengan langsung masuk ke konsumen. Langsung ke customer-nya. Langsung yang keempat tuh consumer to bisnis. Nah, ini kayak apa tuh namanya? Kayak ibaratnya kayak masnya itu yang suka foto-foto itu ya. Nah, itu bisa upload ke Shutterstock. Nah, jadi dari perseorangan seperti kita ngupload produk ke Shutterstock. Nah, setelah itu dipasarkan sendiri oleh perusahaan Shutterstock. Aduh, bentar Mas Aryan. Baterainya low. Oke, dilanjut. Terus yang intrabisnis yang melibatkan antara jual beli barang, jasa, dan informasi. Contohnya kayak e-commerce seperti itu. Oh, oke. Nah, itu kelima dari bentuk-bentuk bisnis. Iya. Nah, kalau sebab strategi dalam memulai bisnis itu
gimana? Kan pastinya di dalam bisnis itu kan banyak banget caranya gitu loh. Nah, kalau di Dalam nantinya bisnis ini memulai, nantinya bisa survive di dalam bisnis itu ada strategi kan? ya Bisa ada. dijelaskan strategi? Nah, di sini di dalam bisnis ini ada strategi. Yang pertama enterprise pusat planning. Nah, ini adalah strategi untuk merencanakan atau mengelola sumber daya perusahaan, yang mencakup dana, sumber daya manusia, waktu, dan kapasitas. Jadi strategi ini untuk mengelola gimana caranya perusahaan kita itu bisa berjalan dengan baik dari keuangan, dari waktu, gitu. Terus yang kedua, strategi kedua, enterprise application program. Nah, ini strategi di mana dengan konsep integrasi dari suatu proses bisnis yang memungkinkan antar perusahaan itu dapat bertukar informasi. Nah, jadi ibaratnya kayak strategi di mana kita itu bisa mencari partner kayak yang tadi saya bilang, ibaratnya kayak perusahaan konveksi dengan perusahaan penjualan tadi kan bisa bertukar informasi. Nah, dan strategi ini cocok untuk digunakan untuk bisnis. Ya. Terus yang ketiga ini customer relationship management merupakan suatu strategi dari layanan perangkat lunak atau software yang didesain untuk meningkatkan kepuasan atau keuntungan para konsumen. Jadi bisa dengan membuat web company atau toko online kita didesain dengan sebagus mungkin dan dibuat dengan semudah mungkin agar konsumen itu bisa menggunakannya dengan mudah. Agar konsumen itu bisa merasakan puas. Terus yang keempat, supply dan manajemen. Nah, ini strategi bisnis mengenai rantai supply yang secara otomatis akan terkomunikasi. Jadi gimana caranya agar kita tuh suppliernya kita tuh misalkan supplier yang satu ada masalah kita bisa langsung gimana caranya mendapat supplier yang baru gitu. Gimana mas? Gitu. Gimana ya? Kan sebenarnya di luar sana kan masih banyak banget bisnis konvensional kan yang masih survive, masih bisa melakukan bisnis dengan lancar. Nah, kenapa sih kita harus berebisnis itu? Nggak harus sih, maksudnya kenapa kita perlu berebisnis? Sebenarnya apa manfaat dari e-bisnis itu? Karena e-bisnis itu apa ya? Keuntungannya gini. Dapat memperluas pasar sebenarnya. Sangat enak untuk memperluas pasar. Dengan adanya e-bisnis kita dapat ini mempromosikan produk kita tuh bisa lewat sosial media, web atau ads gitu. Terus keduanya oke. Ya lanjut. Terus yang kedua tuh apa ya? Konsumen tuh juga merasakan kemudahan karena dengan tidak harus datang ke outlet, kita bisa melihat produk dan deskripsinya lewat perangkat lunak atau software. Terus keuntungan lagi ini kan di dalam e-bisnis kan masuk dunia teknologi informasi. Nah, dan di dunia teknologi informasi itu informasi itu dengan cepatnya gampang tersebar gitu. Jadi apabila kita ingin membuat atau meningkatkan citra baik dalam perusahaan kita tuh, jadi informasi tersebut juga langsung akan tersebar.
Oke, Itu sih. gitu. Jadi apa yang pertama memperluas pasar, terus Perluas pasar, kemudahan konsumen untuk melihat produk, terus ya, meningkatkan citra baik dalam perusahaan. Tapi ini kalau misalkan kita mendapatkan citra yang jelek, ya maka informasi tersebut juga akan langsung tersebar. Jadi ya nggak enaknya ya itu, sama aja, sama aja emang. sama aja. Eh, Ya ada enaknya ada enggaknya. jadi itu kan kayak apa ya? Kayak ada minusnya juga tadi kan yang Iya, dibilang iya, ada informasi jelek minusnya. ya. Berarti bisnis itu apa plus minusnya kalau dibanding yang konvensional kan tadi ada minusnya juga. Bisa Hmm. disampaikan lagi, Mas, plus Ya minusnya. kalau plusnya ya, kalau plusnya Kalau dulu, kita bahas plusnya dulu. Plusnya itu aksesnya mudah. Nah, kita itu hanya membutuhkan koneksi internet, kita sudah bisa berbisnis. Itu aksesnya mudah. Untuk kita tuh cuma hanya membutuhkan internet, kita sudah bisa untuk mencari produk, memasarkan produk, sudah bisa. Terus keuntung apa itu? Kelebihannya lagi tuh ketika kita memasarkan produk, maka kita itu akan apa itu? Tepat sasaran gitu. Kita bisa meriset, kita bisa meriset dari sosial media, mungkin dari artikel mungkin, atau dari berita kita bisa meriset ya apa itu namanya, kita produk kita tuh produk kita tuh lebih banyak daerah mana yang menggunakan produk kita. Oh ternyata daerah ini tuh sekarang lagi ngehit banget menggunakan produk seperti yang kita jual. Terus kita tuh juga bisa mengetahui produk kita tuh apa tuh namanya, kebanyakan digunakan oleh orang umur sekian sampai sekian tahun. Nah, jadi dengan apa ya, teknologi informasi ini tuh kita tuh bisa lebih tepat untuk menyasarkan pemasaran produk kita. Nah, terus yang ketiga apa ya? Tidak membutuhkan modal. Ya membutuhkan apa tuh, tidak membutuhkan modal yang besar. Kan gini kan persepsi orang kan kebanyakan gini. Ketika orang mau mulai berbisnis itu kan apa tuh namanya? Pikirannya tuh gede. nah, modalnya orang yang bilang tuh modalnya gede, terus nanti kalau udah mulai uangnya bisa balik enggak, kapan baliknya, kan ada keraguan dan ketakutan seperti itu kan. Nah kalau di bisnis ini kemungkinan ada tidak membutuhkan modal sama sekali, itu ada. Nah contohnya kayak dropshipper, kita cuma apa itu menjual apa itu namanya, apa tuh Mempromosikan, memasang foto-foto dari memasarkan foto-foto katalog dari supplier, kita sudah bisa menjualnya tidak harus tanpa biaya. Terus yang kedua ya itu ya kita cari relasi atau cari tempat konveksi lah, cari supplier, ternyata kayak konveksi, kita bersama dengan konveksi. Nah terus kita cari konsumennya, cari di grup-grup atau komunitas itu kan kebanyakan komunitas kan kaosnya itu seragam, bajunya seragam. Nah kita bisa menjual seperti itu. Kalau setelah ada peminat, nanti baru kita pesankan di pihak konveksi. Nah itu kan tidak membutuhkan biaya. Terus bisnis kayak apa ya, kayak freelancer mungkin. Nah itu juga tidak membutuhkan biaya. Kita hanya asalkan ada skill sih itu. Ya, asalkan ada skill. Kita hanya menjual jasa di situ.
Terus kalau kekurangannya apa ya? Minusnya apa ya? Sebentar, Minusnya tadi. sebelum ke minus, tadi yang dibilang tepat sasaran tuh bener banget tuh. Maksudnya zaman sekarang teknologi itu udah luar biasa. Maksudnya Iya. AI di website sama aplikasi zaman sekarang tuh udah bahkan nyenggol-nyenggol ke privacy kita kan. Eh, gue pernah itu kan apa dapat info katanya HP yang kita pegang tiap hari itu bisa ngerekam suara kita tanpa kita sadari. Seumpamanya kan kita lagi nongkrong di kafe sama teman terus ngomongin sepatu misalnya, gue pengen sepatu sneaker putih nih kayaknya bagus gitu, ntar Ya, iklan di itu. HP kita, iklan di Iya, iya kan, iya. iklan di Ah, HP kita sneaker putih semua kan. Maksudnya ah. itu udah eh, kalau dari gue melanggar privacy sih, cuma ya itu plus minus sih, Iya, itu plus plus minusnya plus juga sih. minus dari kemajuan teknologi. Oke, dilanjut Mas tadi yang Kalau kekurangan belum. minusnya ya kekurangannya yaitu apabila kita mendapatkan citra yang jelek, nah maka informasi tersebut langsung tersebar dengan luas. Mari Mas minum dulu Mas. Oke, santuy. Terus apa ya minusnya lagi? Ini kayak apa tuh? Beresiko penipuan itu. Oh iya, Jadi penipuan. iya kan, ibaratnya kayak Ya, yang supplier itu foto. memasang foto kayak ternyata deskripsinya tidak sama atau barangnya yang Barangnya dijual kirim tuh enggak gitu. barangnya yang dijual itu tidak kadang fotonya ini barangnya seperti ini, nah kayak gitu kan. Nah, Yang jadi meme tidak itu sama. banyak. Nah kayak itu resiko penipuan ya, itu sih kayaknya minusnya menurut saya seperti itu. Oke, gitu aja, Mas. Mau Kok itu kita aja? buka sesi tanya buka sesi tanya jawab aja. Ke yang nonton tapi nggak ada yang nonton, cuma dua nih. Mas Reza Hidayat yang dari tadi nyimak mau tanya Mas, tanya dong Mas. Kita hajar Mas Prof Arwian ini dengan pertanyaan biar gelagapan. Ada pertanyaan Mas Reza? Kalau nggak ada Bapak saya tanya. bapak dosennya udah keluar ya? Pak dosennya udah live. Pak Pak opa-opa. Untung. Pak Hyung. Gimana? Nggak ada yang tanya. Kalau nggak ada saya yang tanya aja. Oh, Iya Mas, gak apa. kan gini, apa? Dengan kemudahan e-bisnis yang tadi disampaikan sama Masnya itu kan, saya mikirnya kan semua orang berarti bisa ber-e-bisnis dong. Iya bisa, Nah, bisa. semakin banyak orang yang berbisnis, otomatis kan pesaing-pesaing kita juga banyak, Mas. Gimana caranya kita bisa bertahan, maksudnya bisa jadi orang yang sukses di bidang e-bisnis, Mas, kalau pesaingnya banyak banget. Ini ketika kita mempunyai visi dan misi yang jelas dan terarah, nah maka kita itu akan bisa melampaui itu. Itu yang pertama, mempunyai visi misi yang jelas. Jadi visi misi. Terus yang kedua, ini kita beda dari yang lain, entah itu dari pemasaran, produk, atau pelayanan. Nah itu kita beda dari yang lain. Terus yang ketiga Jadi ini, punya karakter gitu, unik ya.
ya ya punya karakter, kita kayak membangun nyari-nyari ya inovasi-inovasi apa gitu. ya. Terus yang ketiga ini konsisten dan disiplin. Tuh, kalau kata-kata Bapak dosen kayak gitu. Konsisten dan disiplin. Tuh, Iya. kalau jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi gitu katanya. Itu quote dari Jack Ma kayak gitu. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Gitu. Itu sih. Kan katanya kan ilmu terbesar itu dari pengalaman dan dari kegagalan. Ya, makanya nggak usah takut. Pesaing banyak kayak atau apa ya nggak usah takut. Ya itu. Ya. Terus Ya, Mas Arwian UTS-nya gimana, Mas? gimana? UTS-nya yang selain e-bisnis gimana? Yang selain e-bisnis udah selesai semua nggak? Apanya? UTS. Wah, ini judul kerbunya belum dapat ini. Aduh. Gak main. Sama aja, Mas. Ini ingin buat non-gil kayaknya. Tapi susah Apa ya. maksudnya? Non-gil gitu loh. Maksudnya apa tuh? Non-gil apa? Nah, nggak tahu ya udah gitu. Ya udah. Ini Mas M Reza ini tahu ini non-gil ini. Alah, Pengenalan M. Reza. wajah. Pengenalan Oh. wajah dengan suara. AI itu. Mata kuliah itu. Aku mau mulai kok. Aras-arasen akeh banget. Sing hurung sih, apa multimedia. Kayak gak tahu, Bang. Lupis Hidayat, Iki jam Lupis piro? Hidayat. Jam 09.00 Jam kok setengah. zoom-zooman. Ya wes yo. Akhirnya aja. Jam 09.00 kok Ya. zoom-zooman. RPL. Zoom nang ndi? Ya udah. Hah? Zoom apa? Zoom. Nge-zoom. Lah yo arek bahas apa? Rapat. Rapat apa? Hah? Bahas RPL tau. Oh, Gonmu mulai lah. Masa ora santai. mulai. Nah, nek Hanif ora ya kowe sing inisiatif. Wis tak gawe kok. Sesukaku. Rampung. Kan dek ben sesukaku wis kuwi enek idene iki. Sesukaku kanggo terus kayak ide Jerry. Wis Ya piye udah, iki? ya udah. Daripada kelamaan. Iki nak di Wassalamualaikum apa warahmatullahi jenenge? Wassalamualaikum. Iki temenan ke save kan? Nek ra ke save mampus wi. wabarakatuh. Bang Bismillahirrahmanirrahim. Reza katanya Bang Reza